Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Bagus Febran Pasandrio dari SMA Negeri 1 Metro kelas 12 IPS 1 nomor absen 9. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi geografi, yaitu jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta, dan Indraja serta SIG kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu transportasi dan tata guna lahan ya teman-teman? Transportasi merupakan salah satu sarana untuk melakukan mobilitas atau pergerakan oleh orang yang satu dengan orang yang lainnya dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam waktu tertentu. Kemudian untuk tata guna lahan sendiri apa sih teman-teman? Tata guna lahan itu merupakan salah satu cara untuk mengatur atau menata suatu lahan yang ada di permukaan bumi untuk meningkatkan efisiensinya dan memiliki nilai guna yang dapat bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Nah, jenis-jenis transportasi itu apa sih teman-teman? Transportasi itu ada 3. Yang pertama ada transportasi darat. Udah jelas ya teman-teman, transportasi darat pasti ada di daratan, yaitu di bumi yang kita pijak sekarang. Contohnya apa aja sih teman-teman? Contohnya ada mobil, motor, becak, angkutan umum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya transportasi laut. Udah jelas nih, pasti adanya di lautan dong, yang ada airnya, perairan. Contohnya apa aja sih teman-teman? Contohnya ada kapal pesiar, kapal besar, kapal kecil seperti perahu, kapal selam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu ada transportasi udara, yaitu tempatnya di udara dong, di atas, di langit. Oke, contohnya apa aja sih teman-teman? Contohnya itu pesawat terbang, helikopter, pesawat jet, dan sebagainya ya. Kalau helikopter untuk apa? Helikopter tuh misalkan dipakai oleh para tentara nasional Indonesia untuk memudahkan bepergian atau mobilitas dari negara satu ke negara lainnya dan sebagainya. Terus hubungannya apa sama tata guna lahan? Hubungannya itu dari tata guna lahan itu diklasifikasikan antara transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara melalui peta, yaitu interpretasi peta. Nah, yang aku mau tanya ini sekarang, interpretasi peta itu apa sih? Interpretasi peta. Interpretasi itu merupakan upaya untuk menafsirkan simbol-simbol yang ada di dalam peta agar dapat dimengerti oleh seluruh orang yang membacanya. Nah, kalau untuk transportasi darat nih, seperti gambar yang ada tertera nih. Nah, kita dapat melihat nih, ada peta daratan, yaitu terdiri dari jalan-jalan, ada rel kereta api. Nah, jalan-jalan itu seperti apa sih? Seperti jalan tol, jalan biasa ya untuk lewat mobil, motor. Nah, itu yang dinamakan tata guna lahan melalui interpretasi peta. Nah, yang kedua ada tentang peta yang menunjukkan adanya hubungan di transportasi lautan nih teman-teman. Terlihat tuh ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di mana terlihat adanya jaringan-jaringan transportasi melalui perairan. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa dengan ada interpretasi peta kita dapat melihat nih antara pelabuhan yang satu dengan pelabuhan lainnya bagaimana sih konektivitas yang terjadi misalkan antara pelabuhan ini dengan pelabuhan Merak dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jaringan transportasi di udara. Nah, ini berhubungan dengan pesawat terbang, bandara-bandara. Nah, kita dapat lihat nih dari gambar ini misalkan saja dari jaringan rute penerbangan dalam negeri yaitu di Indonesia ya. Terlihat tuh ada jaringan-jaringan yang terrepresentasi dengan garis-garis merah. Misalkan dari Semarang mau ke Kalimantan itu ada jalurnya sendiri. Misalkan dari Lampung mau ke Papua ada jalurnya sendiri. Begitu teman-teman. Oh, maksudnya gitu nih teman-teman dengan interpretasi peta. Jadi kita lebih mudah memahami bagaimana sih hubungannya transportasi itu dengan tata guna lahan yang ada. Nah, aku akan menjelaskan nih terkait dengan sistem informasi geografis dengan pengembangan potensi wilayah.
Apa sih hubungannya antara sistem informasi geografis dengan pengembangan potensi wilayah? Hubungannya itu adalah, jadi sistem informasi geografis ini digunakan sebagai alat atau instrumen untuk menganalisis atau mendata atau meneliti bagaimana cara untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada di daerah masing-masing nih teman-teman. Kita harus tahu dulu tentang potensi wilayah dan sistem informasi geografis ya. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan tentang potensi wilayah dulu. Potensi wilayah itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah dari sumber daya alamnya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikelola secara lebih lanjut agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk menghidupi atau bermanfaat bagi orang-orang banyak. Nah, jenis-jenis potensi wilayah itu apa aja sih teman-teman? Jenis-jenis potensi wilayah itu kurang lebih ada 5. Yang pertama tentunya ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak loh, dari hutan, hasil pertanian, flora, fauna. Mengingat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang tersebar di Indonesia ya, dari ujung barat hingga ujung timur. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kemampuan, kemudian memiliki skill atau keterampilan dari sumber daya manusianya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam. Kemudian yang ketiga itu adanya pariwisata teman-teman. Pariwisata banyak sekali ya pariwisata. Apalagi di Indonesia loh. Pariwisata tuh banyak, dari perairan, dari pariwisata kebudayaan, pariwisata yang dari misalkan kebun binatang, laut, pantai, gunung, dan sebagainya itu banyak sekali. Contohnya di Bali itu yang terkenal tuh Pantai Kuta. Kemudian ada juga di Papua atau Jayapura itu Raja Ampat. Ada juga Pulau Bunaken di Sulawesi. Kemudian ada Danau Toba di Sumatera Utara dan sebagainya. Kemudian ada namanya sarana dan prasarana wilayah, misalkan untuk jaringan air bersih dan listrik dan jalan dan sebagainya teman-teman. Dan terakhir ada transportasi seperti yang udah aku jelasin di atas. Ada 3 transportasi ya, transportasi darat, misalkan mobil, becak, motor umum dan sebagainya. Kemudian ada transportasi udara, misalkan pesawat terbang, helikopter, pesawat jet dan sebagainya. Dan yang terakhir ada transportasi laut atau transportasi perairan ya, misalkan kapal besar, kemudian ada perahu, kapal selam dan sebagainya. Lalu untuk sistem informasi geografis, untuk teman-teman yang udah tahu, sip. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ayo kita belajar bersama ya. Sistem informasi geografis itu merupakan salah satu sistem dalam geografi yang memiliki data-data keruangan untuk menjelaskan terkait dengan fenomena-fenomena keruangan yang ada di sekitarnya, di sekitar lingkungan atau di suatu wilayah. Nah, untuk kita lebih tahunya, itu kita dapat lihat nih di gambar sini. Nah, sekarang kita bisa lihat nih teman-teman, ada 5 komponen atau unsur dari sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada orang atau man-nya ya, seperti ahli-ahli statistik atau geografi dan sebagainya. Nah, tugasnya ini yaitu mereka lah yang mengelola dan mengumpulkan data-data, barulah mereka proses menjadi suatu sistem informasi geografi. Kemudian yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras itu seperti apa sih? Seperti laptop, komputer, alat-alat lainnya. Kemudian yang ketiga ada data. Data itu sangat penting loh teman-teman sebagai input atau masukan. Jadi untuk diproses itu dari data-data yang diperoleh dari citra foto, citra non foto, maupun data-data yang bukan citra. Yang keempat ada metode. Metode yang digunakan oleh berbagai ahli itu banyak ya, tapi ada 2 sih, secara garis besar itu ada 2, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif ya teman-teman. Kalau metode kualitatif itu metode yang menggunakan data-data kualitatif, misalkan tingkat penggunaan lahan pertanian di desa ini bla 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 bla. Kemudian tingkat apa lagi ya teman-teman? Banyak loh, tingkat misalkan tingkat kesuburan tanah di daerah ini. Sedangkan untuk data kualitatif itu lebih ke numerikal atau angka. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu software atau perangkat lunaknya teman-teman.
Contohnya apa sih? Misalkan aplikasi-aplikasinya untuk menyusun sistem informasi geografis tersebut. Seperti itu teman-teman, komponen atau unsur dari sistem informasi geografis. Ada gambar nih terkait dengan bagaimana sih proses penyusunan dari sistem informasi geografis. Selanjutnya, sekarang kita akan melihat bagaimana sih proses penyusunan atau pembuatan dari sistem informasi geografis. Yang pertama tentunya kita mengumpulkan data. Banyak sekali sumber-sumber data. Jadi para ahli itu mengumpulkan data dari misalkan Badan Pusat Statistik, kemudian dari lembaga-lembaga lainnya yang berupa citra foto, dan sebagainya. Kemudian menjadi data masukan, setelah itu dikelola nih, dinamakan pengelolaan data. Di situ para ahli berusaha atau orang yang bisa memainkan komputer dan mengerti tentang data-data tersebut, mereka mengelola, manipulasi sedemikian rupa agar mampu tercipta suatu sistem yang mudah dipahami oleh setiap pihak. Setelah itu adanya analisis data dan retrieval data. Kemudian yang terakhir, setelah semuanya tersusun dengan rapi dan mudah dipahami, barulah disajikan kepada user atau pengguna, baik semua pihak ya teman-teman, tidak hanya ahli saja, dari pakar-pakar atau pengamat-pengamat geografi, guru-guru geografi, bahkan para pelajar, mahasiswa pun bisa, agar mengerti bagaimana sih cara proses SDG itu. Melalui apa teman-teman? Melalui misalkan peta, kemudian data-data tabel, kemudian ada data-data digital di HP, di laptop, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, singkatnya dari proses penyusunan sistem informasi geografis. Teman-teman, dari penjelasan saya tadi, kira-kira ada nggak sih manfaat atau kegunaan sistem informasi geografis untuk kehidupan kita? Ada nggak ya? Tentu saja ada dong. Nah, manfaat dari sistem informasi geografis kurang lebih ada 5 loh. Yang pertama, untuk manajemen tata guna lahan atau ruangan. Misalkan untuk mengetahui sistem zonifikasi suatu wilayah. Misalkan zonifikasi perkotaan. Itu untuk apa saja? Pemukiman, perkantoran, perdagangan, industri, perbankan, dan sebagainya. Sedangkan untuk zonifikasi pedesaan, misalkan untuk lebih condong ke arah pertanian, peternakan, perkebunan, pemukiman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk inventarisasi sumber daya alam. Jadi dengan adanya sistem informasi geografis digunakan untuk mengetahui nih lahan-lahan atau wilayah-wilayah yang memiliki potensial sumber daya alam, dan lahan-lahan yang potensial untuk mengembangkan suatu sumber daya alam dan lahan kritis. Kemudian ada juga untuk mengetahui nih mana sih lahan yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga ada di bidang sosial budaya nih teman-teman. Dengan bidang sosial budaya lebih tahu nih bagaimana sih caranya untuk melihat potensi dan persebaran penduduk, kemudian persebaran atau pengembangan dari jaringan transportasi. Nah, kemudian yang keempat ada ya di bidang lingkungan nih teman-teman. Di bidang lingkungan atau pengelolaan lingkungan kita dapat lebih tahu nih bagaimana sih caranya untuk melihat untuk daerah-daerah erosi itu yang mana saja misalkan. Kemudian untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam itu apa saja, daerah-daerah bencana alam, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kawasan budidaya, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu untuk melihat daerah-daerah rawan bencana. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nih daerah-daerah mana saja sih kira-kira yang rawan bencana alam. Misalkan gunung meletus, itu daerah-daerah yang dekat gunung berapi. Kemudian untuk daerah-daerah yang rawan akan tsunami, itu dekat dengan daerah yang memiliki perairan, misalkan laut atau pantai, dekat-dekat situ. Kemudian daerah yang rawan akan gempa bumi, misalkan daerah-daerah yang dekat dengan pantai bisa, dengan gunung bisa, gitu teman-teman. Nah, itu bab 3 dari geografi, yaitu jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta. Kemudian terkait dengan pengembangan potensi wilayah menggunakan sistem informasi geografis. Semoga
ilmu yang aku dapat dan aku sebarkan nih ke teman-teman semua bermanfaat ya. Kita sama-sama belajar dan anggap saja ini sebagai proses kalian dan aku untuk terus memahami tentang geografi. Semoga aku terus bisa menyebarkan ilmu ya teman-teman. Nah, caranya bantu aku juga nih biar aku makin semangat dengan cara like, komen, share ke teman-teman semuanya dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.